Inggris memang nggak pernah kehabisan pemain bintang, baik pemain biasa aja yang bakatnya dibesar-besarkan kayak Sancho dan lain-lain, yang sekarang juga tengkolap, atau dulu kayak idolanya Abrar ada Theo Walcott yang gabung dari 17 tahun ke Piala Dunia nggak ikut main, tapi juga akhirnya pas waktu tuanya nggak main-main juga, dan juga ada yang beneran sekarang dari mudanya jago kayak Phil Foden, Bukayo Saka, sampai juga siapa United Bellingham? dari depan, Hah? Bellingham? Bellingham, oh iya Tadi gue sebut lupa. Bellingham. Ada Bellingham yang sangat muda tapi juga sangat jago sekarang. Nah sekarang muncul si pembelok Manchester City yang jadi pahlawan menghindarkan Chelsea dari kekalahan adalah Cole Palmer. Ini Cole Palmer sensasinya begitu besar banget. Biasanya murid-murid Inggris tuh begitu ada pemain Inggris yang baru keluar langsung dikeluarin tuh. Oh, ini pemain langsung ini. lebay. Seberapa hebat Cole Palmer dia? Ya biasa aja. Gue menilai dia tuh biasa ya. Iya, gue juga bilang Bagus, biasa. tapi gue gak melihat dia sebagus Bellingham gitu. Skillful, Atau Foden gitu tapi misalnya. biasa Tapi aja. gue gak melihat dia Iya, kayak sampai betul, sekelasnya betul. Foden atau Ya, Bellingham. kalau dibandingin Bellingham Foden ya dia beda tipe. Dia skillful tadi. Dia cepat, dia positioning gitu. Kalau dibandingkan dengan Foden sama Bellingham ya beda tipe juga. Cuman ya gue lihat Palmer ini pemain bagus, pemain yang potensial banget. Tua banget ya. Berapa nih umurnya? 21 tahun, mukanya udah kayak 40 tahun gini. Cuman ya ini pemain buat gua nggak bisa sebelah mata Kayak soal zombie pemain. man. Oh ini baru kelihatan mudanya. Oh, ini baru ketemu muda. Ya ini pemain dari akademi Sober juga. nih, ya. Dan ya gua sih sekarang ini masih muda juga, masih butuh jam terbang juga. Gua nggak mau terlalu dalam menilai, cuman ya apakah dia bisa konsisten itu dulu aja sih. Dia kan pindah ke Chelsea atau dia keluar dari City ini kan gara-gara pengen punya jam terbang atau dia pengen konsisten main, dia pengen jadi pemain reguler. Ya. Itu yang mungkin nggak bisa diberikan oleh Pep. Jadi begitu dia minta cabut aja lu sana kata Pep, Yalah gitu kan. harga 50 gue jual kalau gue Iya jadi makanya City. dan so far di Chelsea ya kita harus sama-sama setuju dia lumayan bagus. Lumayan. Iya. Dia gajinya berapa ya minggunya? Nah, itu gua nggak ada tahu. 200.000. Gua nggak nyampe Gue setuju masih level lumayan. Iya. Dia potensi ya gue setuju. Cuman sekarang yang gue lihat ya biasa bang. Iya karena masih terlalu early juga buat dinilai. Betul. Iya makanya. Setuju. Posisi dia siapa sih? Di kanan Jarrod Bowen, Saka. Saka. Bukayo. Ya, Saka masih dua level di atas dia. Iya. Dan ini juga laganya lawan apa? Makedonia ya. Makedonia Utara ya. Apa ya? Enggak, Makedonia ketemu Eh, Italia. Malta. Malta malah. Ya Ya, udahlah kalau udah lolos laga-laga juga kayak kan. gitu. 11 ya, poin makanya dari 7 game. Coba-coba aja udah. Ya 10-0 lah kayak Inggris lawan Kaledonia. Baru. Tapi yang gue lihat adalah kemarin dari statementnya Pep soal dia begitu yakin ke Pep pengen cabut sampai dia kemarin pas di laga kemarin berani sama seniornya lagi mau free kick dia ngeledek kayak Mental, gitu ya. mental. Maksud gue dia punya Punya mental karakter yang lah. kuat ya Iya. untuk main 21 tahun tuh kayak bukan yang kulunun, bukan Ya, yang ya sopan iyalah. banget gitu ya coach. Itu gaya-gayaan bukan Coach? Dia bukan pemain yang kalau cetak gol terus joget-joget buat TikTok gitu Gue ya. tahu arahnya kemarin. Gue langsung itu gaya-gayaan bukan Coach? Jadi dia benar lu selebrasi oke. I mean kalau lu di menit-menit terakhir, detik terakhir, lu cetak gol seri lawan City Iya. beda. Tapi kalau lu di menit 60-an cetak gol lawan tim yang lu bisa menang, terus lu joget-joget seri ya untuk gue nggak masuk akal itu. Ini siapa sih Coach maksudnya? Palmer ini lagi Oh, ngomongin Palmer. Palmer maksudnya. Oh iya. Ya jadi kalau gini, kalau lu bermain untuk Sheffield, lu ketemu City, lu cetak gol yang menyamakan. Lu mau salto? Lu happy, lu Salto deh. ulur waktu kan. Tapi kalau lu City ketemu Sheffield, ketemu tim yang lebih lemah yang lu merasa bisa raih 3 poin, lu cetak gol sendiri, lu ambil bolanya langsung kan. Iya. Ya bukan joget-joget untuk TikTok kan. You looking for 3 points. Iya. You look for 3 points. Ya kita lihat nanti bagaimana Cole Palmer bisa memberikan kontribusi untuk timnas Inggris atau ya memang dia cuma hanya sebagai pengangkat bangku cadangan di mana banyak pemain lain yang memang bisa ada di starting line up versi Southgate karena sebagus apapun Anda kalau bukan masuk pilihan Southgate lo nggak akan Kalau Anda datang. bukan Maguire, Nah tapi kalau Calvin dari Phillips. depan ini gimana kesempatan buat kan Inggris udah pasti lolos. Iya. Ketia bakal main kan nih? Harus ya. harus. Bukan si siapa lagi selain itu Wilson, kan ada Wilson kalau Wilson Cedera, kan? cedera kan ditarik. cedera. Cedera. Berarti tinggal Terus Ketia sama- strikernya lagi itu Watkins. Tony. Watkins. Ivan Tony Ivan nggak boleh suspend. main. Iya, Suspend. suspend. Paling Watkins. Saingannya nggak banyak. Oh, Dominic Tapi Solanke Watkins sekarang paling nggak dipanggil juga. Malah dipanggil Cuman ya. Callum Wilson kan yang dipanggil kan? Tapi dipulangin lagi. Nih Nah, namanya ini nih. Nggak ada yang murni Watkins lagi, benar gantiin Watkins. Wilson benar. Iya Watkins ada itu. Kemarin Ketia. Mungkin dia nggak dibawa. Alhamdulillah. Oh, bang udah nggak ada. Yang nggak ada tuh lucu adalah bek kiri, nggak punya bek kiri Inggris. Pakai Kieran Trippier Trippier lagi. Yoi. Dan dia main lagi udah Kita lihat ya ini tua dari juga. squad Inggris sekarang Oli Henderson Watkins. masih dipanggil tetap. Yang menarik adalah si itu Konsa. Mana Konsa? Kok nggak ada di sini? Ezri Konsa. Ada. Itu sebelah Si Rico Reece Lewis. James nggak Ada tuh ya? depannya Rico Iya. Lewis, Harry Maguire. Reece Reece James nggak ada. Iya dipulangin lagi. Konsa panjangannya apa tau nggak? Konsa.
kontrol samping gitu ya. Eh. Nah ini jarang nih gue ada pemain yang kayak gini masuk nih, Konsa. Menurut lo sebagus itu dia di Aston Villa? Tapi Aston Villa sekarang lagi di papan atas, makanya mungkin Iya. jadi sorotan kali ya. Emery waktu ngedatengin apa namanya si Pau Torres juga bilang bahwa lini belakang bakalan menjadi fokus utama dia gitu, dan Ezri Konsa salah satu pemain yang bersama dia, Dan si Mings apalagi cedera kan, Mings soalnya. cedera panjang, Konsa sama Pau Torres ini benar-benar evolve sih, benar-benar bagus. Kalau lu sih ngeliat dari Konsa sama Ya, Rico paling Lewis, yang main sih itu lagi sih kalau tahu Gua harap si sih Southgate enggak ya, sih. gua harap sih enggak ya. Masih Nggak, ini kan feeling pemanggilan gua debut kan. diturunin. Coba ya, Seharusnya cadangan. sih gitu. Seharusnya gitu. Tapi kalau kita lihat Konsa memang mainnya defensive line-nya Villa kan beda dengan defensive line-nya Southgate ya. Villa kan tinggi banget mainnya. Dan Konsa nyaman di situ. Gak tau kalau dia main bareng Harry Maguire kan harusnya Waduh. lagi turun tuh juga tuh. Emang Makanya Harry kita Maguire lihat. main? I don't know. Yeah. Maybe. Gehi Masa sih Tomori paling, kan Gehi nggak pernah ada. dipecat. Gehi Gehi ya. ada. Gehi lah. Gehi Gehi gue ada. suka sih, Gehi bagus. Colwill turun kan, pulang kemarin Colwill pulang. Pulang juga. Oh iya, Ke kalau Chelsea, juga. iya Ya. Colwill pulang. Rico Lewis Rico Lewis punya peluang di main. ya mungkin Ini Iya. posisinya di mana sih dia? Gue nggak tahu. Gue pengennya Lewis ini gantiin Calvin Phillips lah di tengah. Feeling gue dia bisa menjadi back Kan kiri. bisa jadi back sayap, Bisa macam-macam Kemarin dia, jadi DMF versatile. juga. Atau dicoba dari kiri, gue setuju ya, karena Versatile banget. karena Nggak ada Trippier ya terlalu, ya kayak tadi dia bilang, Virzi bilang bahwa ini udah terlalu Harus tua nyari dan yang baru. resiko banget kalau dia cedera, karena kalaupun nanti masuk turnamen Luke Shaw belum pulih, ya paling Trippier doang, dan itu ya sangat amat riskan Siapa? sih. Bek kiri. Si bek kiri. Chilwell juga kan belum balik dari cedera lagi. Yang pasti kan kalau bek kanan berat ya, karena Ada 4. ada Reece Rhys James. James gak ada, gak masuk. dipanggil. Iya sekarang kan karena baru sembuh dia. Trent jadi Trippier, midfield. Trent Trent sama jadi Walker. midfield. Ya kayaknya Trent sih nggak akan jadi bek kanan. sih. Enggak jadi Iya, DM midfield kayaknya. sih, Akan jadi iya. DM sih. Walker Number 6 sih bagus sih Rico Lewis. Kecuali tapi kan Iya, itu di timnya Rico Pep. Lewis. Kita nggak tahu kalau Gua- Southgate gua pinginnya nggak apa. setuju loh kalau dibilang dia sebagai nomor 6 bagus di Pep pun. lumayan lah. Gue nggak setuju. Ya masih muda maksudnya. Banyak Mendingan lari-lari Stones doang. Gua Sering tetap ninggalin lebih bagusan. posisinya itu. Ya itu instruksi kali. Nah iya, Stones di Iya. timnya Pep tadi bagus contohnya, di timnya Pep bagus Stones sebagai midfield. Cuman kalau di timnya Southgate gue nggak tahu nih bakal seperti apa diperlakukannya gitu. Jadi bek tengah sih kayak terakhir-terakhir jadi Ya, jadi Stones mungkin bek tengah lah. Tandemnya Maguire sejati dia kalau dari ini. 6-5. Oke, dari Inggris sebenarnya tidak ada keluhan karena di fase kualifikasi ataupun juga persahabatan Lancar. pasti dia lancar-lancar aja, pasti tinggal mentoknya nanti di turnamen Ya. sampai sejauh mana dia anti klimaks ya, karena dari dulu nggak pernah klimaks tuh juaranya nggak pernah ada. Selain itu juga masih ada Endrick yang harusnya bisa main di Indonesia tapi ternyata dia sudah sampai ke level senior, ini pemain yang bahkan baru 17 tahun ya. Iya, kayak 17 tahun. kayak Pele Nah. dipanggil Brazil semudah itu. Lamine Yamal juga nggak dimainin, nggak dibawa Spanyol. Iya. Iya. Zaire Gui malah Emery, dibawa. Gue dibawa. Iya. Giu. Giu. malah Giu, golin iya. lagi. Golin lagi. Iya. Iya. Gimana kalian melihat Endrick yang the new sensation nih, begitu diangkat-angkat sama apa media-media sebagai wonderkid yang salah satu yang terbaik juga dari Amerika Latin dan mau ke Madrid. Ya ujung jantar kayak Rodrigo. Rodrigo bagus dong. Apaan bagus. Ya Vini lah. Ke Vini Gimana Vin? Lu bagus. sebagai ini Enggak, dia kan pemain termuda yang dipanggil timnas Brazil ya sejak Ronaldo Tongos 2002. tahun 93, sorry. 93 17 tahun. Kalau dia main bisa jadi pemain termuda keempatnya Brazil. Kalau lihat dia sih interview-interviewnya sama media, dia bilang saya nggak suka party, saya nggak suka shopping, saya ingin develop diri saya sendiri. Ada tuh dia videonya dia ngomong dalam bahasa Spanyol, ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi dirinya That bilang attitude. iya, dia bilang saya ingin mengembangkan diri saya secara profesional dan juga secara personal. Wah, bagus. Jadi menurut gue ini tanda-tandanya udah bagus. Dan Ya, lu lihat untuk stardom, 17 tahun dia stardom. gede banget loh. Iya. Stardom. Ini gede banget Jadi orang. dia nggak punya TikTok, dia nggak main Instagram. Iya, nggak tahu. Beda sama bintangnya Wakanda. Lebih fokus ke TikTok daripada main di Piala Dunia. Jadi pasti dia ada something sampai pelatih Brazil bisa manggil dia dalam usia semuda itu sih, karena walaupun ya laga-laga CONMEBOL ini kan juga krusial ya. Diniz kan posisinya juga kemarin habis kalah dari Uruguay juga, mereka perlu poin dan Siapa, mereka Brazil? perlu si Diniz. Kan di CONMEBOL kemarin kan mereka kalah tuh sama Nggak tahu, Uruguay. nggak ikut. Pertama kalinya sejak 20-an tahun gitu mereka kalah. Tapi sama Uruguay. timnas Brasil kan ya mediocre banget sekarang. Sekarang iya bener ya, dibandingkan dengan the great Brazilian teams yang zaman dulu yang mah kita kenal kan jauh. Brazil yang dulu-dulu. Iya. Sekarang 10 tahun terakhir apa Brazil prestasi? No. Nggak ada. Mandek. tapi kalau kalian lihat Endrick ini berarti untuk di Madrid kan dia baru gabung tahun depan. Bakal langsung main atau kayak dulu Vini 2 tahun dulu di Ya Dia butuh bisa- waktu dia- lah. iya. Dia bisa Anak menggeser umur Jose Lu 16 nggak? butuh waktu lah. Dia bisa menggeser Jose Lu nggak tapi? Iya sih. Dia masih punya Arda Güler loh.
16 tahun juga. Cedera mulu. Iya, Belum banyak main pemain. Tapi maksudnya kan Cedera Madrid terus. butuh striker coach. Maksud gua ketika masih tanya-tanya Mbappe datang apa enggak, dia bakal langsung dipakai nggak atau akan menjadi investasi jangka panjang aja? Jangka Jangka panjang. panjang 16 tahun sih. Berarti 16 tahun lu nggak bisa paksa. Iya. Kasihan ini pemain juga pelan-pelan dimasukin. Berarti Jose lu akan terus dipertahankan nih buat Madrid ya kayaknya. Enggak usah lu kan loan setahun. Ya kan maksud gua makanya dipertahankan dong kalau dia nggak ada striker. Gue tahun depan dilepas. Ada Mbappe datang. Pasti tuh. Mbappe ada, Pasti. terus mungkin nanti dengan apa si Mudrik siapa? Hendrik. Oh, Hendrik, ya. Hendrik. ya lini depan Madrid mungkin tahun depan Mbappe sedikit kan bisa aman. main sebagai striker. Iya, CF tapi bisa. itu kan pertanyaannya adalah saganya kok sekarang hilang gitu aja nggak ada Ya semoga Mbappe kayak Hazard di Madrid. Hei, jangan dong. Pindah. Jangan dong. Karena kan Udah PSG bolong begitu kaki. keras kemarin. Kalau memang dia udah tahu tanda-tanda kemungkinan lampu hijau dia akan Madrid, kok sekarang kalem-kalem aja itu yang gue tanya. Ya kan nggak perlu apa yang mau dibahas, udah Mbappe kan fix kok. udah dapat loyalty Iya. loyalty fee. Selesai sudah. Ya kan kemarin ngasih ultimatum si presidennya. Presiden siapa? PSG yang Ya dia kan sebelum- jilat ludahnya sendiri. Iya maksud gua ketika dia udah ultimatum itu kok sekarang begitu lunaknya gampang banget Ya gitu. karena dia udah pasrah, dia tahu posisinya pasti kalah. Posisi Mbappe itu sangat kuat. bukan karena justru dia yakin dia punya strategi Enggak, baru untuk bisa enggak. nahan Mbappe. Itu bluffing biasa lah. Lu punya duit terus lu bisa ngebluff karena Mbappe enggak. I don't care lu mau ngapa, Iya. gue ikutin kontrak gue. Dan tahun depan gue free, tahun ini gue punya kontrak, gue dibayar, artinya gue harus bermain LTV, untuk iya. PSG. Iya. Bahwa dia sempat diasingkan, itu hak klub. klub. Kan ujungnya dimasukin lagi. Iya. Karena Coba butuh. lu kebayang nggak? Dari awal kalau seandainya di UCL di Ligue 1, Mbappe nggak main. Mati dia. Rank 10 itu. Main aja kalah sama Iya. Newcastle. Banyak Rank orang- 10 itu banyak PSG. banget Mbappe Kalau nggak ada golin. Ini Mbappe. pasti bakal naik lagi nanti Januari. Begitu dia udah bisa tanda tangan prakontrak itu kan pasti naik lagi beritanya. Mbappe Iya. prakontrak di Ya enggak Madrid. misalnya dimanapun kan dia bebas Madrid kan. lah. Nggak Iya. usah pra-kontrak, dia akan ke Madrid. Tapi menurut lu pasti ke Madrid gak? Atau justru Mbappe juga oportunis yang menunggu sampai last minute sambil gua lihat nih. Mau siapa yang kemana? bisa bayar? Apa? Siapa yang bisa bayar? Ineos, duit Ineos. Belum tentu Madrid mungkin mikirnya udah tinggal nunggu waktu. Tapi mungkin enggak sih Siapa Mbappe tahu opportunis barter sama Martinelli. Siapa Sama yang bisa Ketia menang banyak dong lu kalau di itu amin sih. Cuman ya yang paling buat gue realistisnya Madrid sih. ya. Karena kenapa Iyalah, kemarin Madrid rame lah. kan sebelum 30 Agustus itu harus diputuskan kan gitu. Kalau enggak si Madrid harus si PSG harus bayar loyalty fee. Makanya tuh berita ini itu digembar-gemborkan. Begitu itu 30 Agustus loyalty fee dapat. Selesai PSG nggak punya Iya. ke tangannya PSG Betul, nggak bisa apa-apa betul. lagi. Jadi mau Ya. berita seperti apapun ya percuma PSG udah Betul. kalah di sini. Yang dilakukan PSG, ya udah kita asingkan semua. Asingkan. Ya, asingkan aja. Masalah apa? Ujung ditarik juga. Yang kalah PSG Udah di lah, sini. kartu mati lah PSG itu. Pasti. Tapi yang gue penasaran sengambek apa nanti? Apa pasti ada reaksi lagi nanti di Januari dari si Nggak ada reaksi apa? Lah justru itu coach kan kemarin bereaksi. Maksud gue reaksi Siapa dia yang bereaksi? bilang Mbappe mengkhianati kita kayak gitu. Iya. Kan ada omongan-omongan Ya, gitu iya, pasti kan. betul. Walaupun Tapi- nggak akan ada bisa ngapa-ngapain. Tapi habis itu kan dipanggil lagi, Iya. disuruh latihan. Terus bilang ya. Nggak, tapi maksud gue ini tersandera. akan berakhir dengan Good baik-baik point. aja. Nggak, itu- atau akan ya udah bagus. kita musuhan sekarang nih. Itu justru- kan kayak Skriniar sama Inter akhirnya jelek kan. Itu kan menunjukkan Empat bahwa poin. berarti manajemen PSG nggak profesional. Nah itu maksud Memang. gua. Itu nunjukin Jelek. betul bahwa lu Iya. kalau lu pengen disupport sama pemain, lu juga nyupport pemain. Betul. Ini Mbappe salahnya di mana? Gue pengen nanya. Mbappe salahnya di mana? Nggak Dia ada. menghargai kontrak. Nggak ada. Dia menghargai kontrak. Walaupun ada yang bilang bahwa lu saat masih ada kontrak dengan PSG, lu hubungan dengan Madrid. Buktinya di mana? Gini, pada saat dia diasingkan terus diminta kembali, alasannya apa? Ya kita sudah mencapai kesepakatan dengan itu Mbappe. yang maksud gue itu kan, Ya, Mbappe kesepakatan. bilang apa? Enggak. Mbappe bilang enggak, semua berjalan sesuai itu. Gue respect kontrak gue. Kontrak. Tahun depan gue keluar. Iya. Terus apa reaksi dari PSG atas Jelek-jelekin. statement Mbappe? No, Belum aja, nothing. belum ada Nggak reaksi ada. kan. Karena mereka tahu mereka itu dalam posisi lemah cuman bla 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 karena lu punya duit. Nampak bodoh. Ini Eropa bukan Timur Tengah. Di Timur Tengah lu bisa melakukan segalanya. Ini Eropa. Nggak peduli Mbappe. Dan Mbappe seperti yang lu bilang posisinya kuat. Jadi Mbappe nggak usah umbar-umbar. Gue ke Madrid, nggak perlu. Apa yang salah dari Mbappe nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau gue jadi pemain pun gue mungkin sama kayak Mbappe gitu. Yang penting gue nggak Betul. melanggar kontrak, Betul. kecuali kondisinya gue melanggar kontrak. Iya, iya, Lain cerita itu. Gue bisa jelek-jelekin Mbappe. Di sini Mbappe nggak ada salah apa-apa. Ya itulah mungkin kan dari point of view yang nanti kita akan lihat pasti berbeda dari PSG. Kayak misalkan kemarin Inter baper sama Lukaku kan, misalkan bener Lukaku Iya, juga salah, Lukaku, cuman iya. mungkin karena nggak ngangkat telepon aja gitu kan. Nah, tapi kalau dari seorang pemain PSG lainnya, Emery, ini juga dipanggil timnas Prancis,
apakah ini akan menjadi pemain yang Emery. Ada Zaire Zaire sih, Emery. ini gelandang. akan menjadi pemain yang bagus atau sekedar Kamavinga lainnya? beda tipe sih sama Kamavinga. Dia lebih kreatif, skillful loh. dia lebih kreatif, Iya, skillful. Ini pemain Oh, skillful. pemainnya muda banget, Ini 17 tahun, pemain ya. potensial, tapi ya kembali lagi Too konsistensi. early. Dan dia dapat 2 kali man of the match juga di PSG kemarin di Liga Champions. Artinya bahwa ini pemain ya oke lah di tengahnya Madrid yang biasa aja Ugarte gitu-gitu kan bukan Madrid, PSG sorry ya yang nggak diisi sama talenta-talenta yang Udah nggak ada lagi kayak dulu kan. Iya, maksudnya, gitu. Jadi ya buat Mota gua dan lain-lain. Vitinya Ugarte sama Zaire. susah. jadi layak lah kalau dia pemain ini akhirnya untuk pertama kali dipanggil sama Deschamps. Gimana coach lo kan lihat skillful ini. Tapi skillfulnya skillful siapa? Ini sama dengan pemain-pemain muda lainnya yang skillful, punya potensi. Tapi nggak ada yang bisa prediksi apakah dia berkembang. Lu lihat kasus paling bagus Ansu Fati kena lutut setahun lebih Sial, nggak ya. kembali Kesian. lagi ke performa Kesian. yang lama. Kesian. Ngerti nggak? Ya. Dan banyak sekali pemain muda ya Kubo, Odegaard yang di muda-muda 16 tahun langsung masuk tim inti jadi rebutan bla bla bla. Nggak berkembang juga. Iya kan? Berkembangnya di tim Jadi kecil justru ya. jadi lu susah. Justru gue bilang pemain muda lebih baik jangan ke klub besar. Iya. Lu ke klub kayak Ajax di mana tiap minggu lu bisa bermain. Lu kayak ke PSV, jangan ke Madrid, ke Barca karena mungkin satu dari berapa puluh pemain muda yang bisa survive. Tapi kayak Pedri survive, Xavi kayaknya survive. Tapi kita Iya. juga lihat tiap tahun itu Barca berusaha untuk maksa pemain mudanya diberi kesempatan. Fail juga. Dan banyak klub seperti itu. Pasti seleksi lah, belum lagi balik ke pemainnya. Kalau dulu timnas Prancis punya gelandang bertahan yang gue bilang lumayan pas muda, namanya Yann M'Via. Oh, Dia tuh M'Via. bagus banget dulu. Calon Arsenal terus. Calon Arsenal terus. Gue waktu itu beli Prancis pasang nomornya kan, kirain bakal Inter jadi bintang dapet masa dong. depan. Ternyata Presiden. dia malam-malam lagi sama tim U21 Prancis pergi ke kasino, pergi ke tadi itu tergantung juga ke pemainnya sendiri. Iya. Environmentnya kayak apa. Nah kalau Blasir tahu sendiri kan, contohnya udah banyak OKB. Oh iya. itu dia. Iya, bener. Iya, itu yang jadi masalah dengan pemain Lingkungan. Brasil. Dan ya kalau si Emery Attitude. ini kan dari akademi juga kan kayak tadi coach sebut bahwa kalau lu dari akademi dan bisa menunjukkan performa lu stabil biasanya lu sukses kayak Foden akademi City juga. Iya. Tadi Pedri akademi Barcelona juga ini juga dari akademi. Kalau lu dari akademi tim besar gini kalau tim pemain dari akademi tim besar itu lu sudah disuntikan bahwa lu lihat legend-legendnya. Lu nggak bisa sembarangan karena saat lu membawa Panji klub-klub besar itu apa namanya tanggung jawab lu besar gitu. Tapi dari berapa pemain dari akademi yang bisa tembus? Dari Ajax itu 100 pemain Ajax akademi yang tembus itu cuma satu. Persaingan. Jadi emang nggak banyak. Maka dari itu Ajax lebih sering beli Selatan umur 17, 18, akademi lain ya. ambil pemain muda lainnya. Walaupun tadinya Ajax sebagai pencetus atau klub Iya, pelahir tetap Iya, ada, iya. tapi nggak tiap tahun, nggak selalu ada. Kayak tahun ini, mana pemain akademi? Beberapa tahun terakhir, Coach. Hato doang. Iya, nggak ada loh. Broby nggak jelas. Broby nggak jelas sekarang. Bergwijn sama, nggak selalu Iya, gue bisa. setuju. Ya, Ajax sekarang nggak Iya. melahirkan banyak nama lagi. Bahkan pemain muda yang katrol itu harus beli. Iya, banyak yang beli Ya, juga ya. Arsenal beli banyak pemain muda juga. Madrid beli banyak pemain muda. Emang Madrid nggak punya Castilla? Kan punya. Oh iya besar. Castilla malah suksesnya di tempat lain biasanya ya. Iya, Banyak ya, di banget. La Liga dia 49 pemain La Liga tuh dari Castilla. Iya. Tapi bukan di Madrid. Bukan di Madrid. Bukan di maka dari itu beli pemain muda semua kan. Iya. Dari tahun kapan lah selalu beli pemain muda. That's why gue selalu bilang pemain muda yang berbakat mending ke klub yang menengah di mana dia tiap minggu Butuh bisa jam bermain. Betul. Karena jenjang karirnya jelas dari akademi, klub mediocre, klub tengah, klub Reserve. agak bagus di non Inggris baru ke klub top. Iya. Iya. Ya kan di usia 24 25. Daripada lu 19 di klub bagus ujungnya kayak Kubo, kayak Odegaard. Iya. Beruntung masih ada yang mau ngambil Sekarang gitu loh. Kubul bagus kan di Apa? Sociedad. Ya, tapi dia Bagus, kecil ya. bagus. Sama Iya, Guardiola iya juga levelnya kan. segi Kan emang. fail juga. Iya. Iya, iya. Sebayos fail juga. Iya. Banyak yang failed anak muda yang masuk langsung ke klub besar. Iya. Iya. Fatal tuh ya. Masuk jangan langsung ke klub besar ataupun mungkin Apa nih, kalau apa mencari nih? menit bermain juga ke klub aparat kali ya mungkin Tuh bisa kan, juga ya. gua udah yakin. Tapi kita akan pindah Gua udah yakin maksudnya aneh-aneh dari nih, gua udah aneh-aneh nih. bahasan Eropa ke bahasan dalam negeri setelah yang satu ini.